Halo, selamat sore semuanya. Halo. Selamat datang. Selamat bergabung pada diskusi sore hari ini. Sebelum perkenalkan, nama saya Katarina. Saya yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Dan sesuai judul acara kita ya hari ini, kita mau membahas mengenai proses penerjemahan komik. Mengulik proses penerjemahan komik. Nah, sebelumnya Kumi juga udah membuat diskusi mengenai penerjemahan sastra ya, penerjemahan sastra Jerman. Kemarin terus ada juga sastra Perancis dan Amerika Latin. Terus paling baru kemarin itu bulan yang lalu bikin diskusi mengenai penerjemahan bukunya Lydia Kaco. Uh, ini wartawan dari Siko. Nah, um, sekarang karena udah nih Umi merambah ke sastra Amerika Latin dan juga Eropa, sekarang waktunya Umi merambah ke dunia pertimuran, alias spesifiknya komik, pembahasan penerjemahan komik Jepang atau komik manga ya, juga bisa disebutnya. Kalau misalnya Korea tuh manhwa ya berarti ya Mbak. Kalau Jepang manga, Korea manhwa itu. Nah, untuk membicarakan soal proses penerjemahan komik hari ini, langsung nih kita mendatangkan Mbak Faira Amadea dan Mbak Anindita Radia sebagai penerjemah komik Jepang. Halo, Sorry. halo Mbak. Oke, kalau untuk Mbak Faira udah dari Halo. dari tahun 2001 ya Mbak, nerjemahin komik Jepang. Iya, Hmm. Ya iya. karya yang diterjemahkan Mbak Faira antara lain itu serial Detective School Q karyanya Seimaru Amagi, terus QED dan sequelnya ya Mbak QED yang awal-awal, Volume-volume awal. yang Ah. volume awal. Oh ya, itu abang saya ada koleksinya Mbak di rumah. Oh, Sekalian kalau sama nggak salah sampai 40-an. oh iya, 40 atau iya 50 ya, lupa. Lupa, 50 lupa. pas kecil sering beli kan Oh, koleksi. oke. Ya. Nah, terus pembicara keduanya juga ada Mbak Gia yang juga aktif dalam menerjemahkan komik Jepang, terutama dalam genre shonen, Mbak. Bener bukan? Genre shonen. Shonen, shoujo juga pernah, tapi ya terutama shonen saya. Terutama shonen ya paling ininya Iya. paling paling utama. Ya, karya terjemahannya di antara lain CMB Action, karyanya Motohiro Kato juga, Sensei Lost Canvas sama komik genre komedi Komikus Shoujo no Zaki. Nah, kalau Komikus Shoujo no Zaki ini saya yang koleksi sampai volume 11 Terima kasih. waktu itu. Eh, salah satu komik komedi favorit saya. Waktu itu saya bacanya dari saya SD. Nah, terus habis itu sampai saya SMA kayaknya. Terus belum 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 update-update lagi sih apa eh, komik apa koleksi komiknya. Terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur. Iya, sangat terhibur, sangat terhibur. Baik. Oke, berarti ini kan Mbak Faira dari 2001 udah sekitar 23 tahun ya, Mbak, ini melakukan proses penerjemahan komik Jepang. Ya, Iya. Mbak. Bagia juga dari Itu startnya waktu kapan ya? kapan, Mbak? Kalau saya waktu tahun ketiga kuliah. Oh, iya ya, berarti udah cukup lama ya, berarti dari semester Mm-mm. 7 ya, Mbak? Mm-mm. Hmm. 6, 6, 6. Oh, semester 6. Wow, keren keren. Bagia juga dari 2000-an, tahun 2000-an gitu kan, Mbak, atau 2009 saya kalau nggak salah. pas lagi kuliah juga, Mbak, atau Saya udah lulus. hmm. Waktu itu saya kerja di majalah game Hot Game, tapi saya lagi ngerasa mulai agak jenuh, jadi saya nyari kerjaan yang lain. Jadi saya iseng aja ke Alex, terus ya alhamdulillah keterima.
Oh, iya, iya, iya. Berarti eh buat Mbak Fairan mungkin yang dari semester 6 udah mulai nerjemahin, udah mulai jadi penerjemah komik. Ini Mbak Fairan mungkin bisa cerita dulu terkait perjuangan, bukan perjuangan, sorry, perjalanan, Awalnya. ya, perjalanan ceritanya gitu. Apakah memang kuliahnya eh Jepang gitu Mbak atau gimana? Bukan sastra sih, bahasa. Karena tempat saya kuliah tuh sebenarnya lebih fokus untuk didik tenaga pariwisata. Jadi kan diharapinnya kayak interpreter gitu kan ya. Cuma saya tuh nggak jago kalau mesti ngomong nerangin tempat-tempat gitu. Jadi mikir, coba deh nerjemahin. Terus ngelamar ke Alex, dikasih tes. Tapi itu juga nggak langsung dapet. Saya masih inget itu nunggunya 6 bulanan baru ada kabar. Ya, gitu. Oh, berarti tapi emang udah suka komik dan emang ada lowongannya gitu. Makanya. Kalau soal komik, iya dari kecil udah suka. Angkatannya Candy Candy kok. Misteri harta karun juga kan. Iya, Berarti pas crossover saya. awalnya Mbak Faira daftar jadi penerjemah di Alex Media nih langsung dikasih komik itu untuk nerjemahin atau ada sebelumnya komik manga Ini waktu tes itu kayaknya dilihat deh cocoknya di genre apa, karena ini waktu saya ya, nggak tahu kalau sekarang gimana, atau Gia mungkin kalau zamannya Gia mungkin masih mirip. Saya dikasih 3, satu tuh Rurouni Kenshin, Samurai X, terus Harlem Beat, tuh basket. Nah, terus satu lagi ada apa ya? Satu lagi saya lupa. Terus akhirnya dapatnya uh, lebih banyakan detektif sih. Gitu. Oh, berarti emang udah diinin dulu ya, dicek dulu kayaknya yang oke. Ya, kayaknya dilihat kuatnya di mana. Baginya juga kayak gitu sama pas tes masuk ke Alex. Saya waktu itu ingetnya dikasih 3 juga, tapi nggak ada yang mudah deh kayaknya waktu itu. Saya dikasih Nodame Cantabile pas waktu chapter konser, jadi itu saya setengah mati nyari ini dia main lagu apa, ini istilah piano apa dan semacamnya. Yang satu lagi saya ingat itu Regetta yang tentang atlet kano. Yang itu masih mending, tapi karena kanjinya nggak ada hiragananya, saya agak ini bener nggak ya cara baca namanya. Kalau yang satunya lagi itu apa ya? Saya juga lupa deh. Tapi kayaknya juga bukan komik yang sebenarnya saya baca. Jadi nerjemahinnya benar-benar harus hati-hati. Agak beda sama Mbak Ira. Saya nyerahin hasil tes. Sorenya saya langsung ditelepon. Datang lagi ya, mau kasih ini. Ada kerjaan langsung. Saya cuman, iya makasih, alhamdulillah. Dan itu saya dikasihnya Ultra Panic. Itu shoujo, tapi juga ngomongnya agak susah karakternya. Banyak referensi game segala. Oh, berarti pas tes itu ini ya, maaf sebenarnya judul yang disebutin tadi saya belum baca judul-judulnya. Berarti tapi genrenya beragam ya. Apakah emang dalam ragam genre-genre di komik ini beda gitu cara, maksudnya isi yang diterjemahkannya gitu? Maksudnya lebih ke kayak mungkin diksi-diksi yang dipakai. Kalau shoujo lebih ke Diksi sih biasanya ya. Samurai X itu kan zaman zaman Edo ya dia. Meiji dong, Meiji. Meiji ya. Sorry Ya, ya, Meiji. Meiji. Gaya bahasanya beda banget sama bahasa Jepang modern sekarang. Banyak istilah yang apa ya? Istilah yang udah nggak dipakai lagi, terutama Iya, iya, jabatan-jabatan di sejarah itu kan. ya.
atau nama wilayahnya sama fakta sejarah yang Heeh. diselipin itu kan kita harus selalu pastiin ini bener nggak ya, Ngulik. jangan sampai misinformation kan. Itu tahun berapa Mbak? Mohon maaf. Siap. Yang Tahun mana? apanya? Meiji. Itu periode. Oh, tahun Meiji maksudnya. Iya maksudnya ya. Saya kurang familiar sama nama-nama Jepangnya. Itu udah ada Tokugawa nggak sih? Terakhir kan, Tokugawa terakhir ya kalau nggak Terakhir salah. ya? Iya, Oh, 18 sekian ya, 18 akhir, 1800-an akhir kalau nggak salah. Saya mesti cek lagi itu. udah lama banget. Iya, saya juga jarang dapat komik sejarah Jepang jadi ya agak lupa. Kalau sekarang saya sih tantangannya terutama karena saya juga nerjemahin selain Nozaki kan Spy Family. Itu juga saya harus seringkali kalau ganti chapter misalnya, saya harus switch ini mode serius, mode konyol atau mode anak-anak 5 tahun ngomong. Itu saya selalu dipontang-pantingin di situ. Karena kalau Anya ngomong, saya harus benar-benar bikin ini yang ngomong anak yang bahasanya terbatas banget dan agak konyol. Saya harus bikin ini kelihatan lucu banget, tapi juga harus kelihatan alami gitu. Kayak misalnya kan Anya bisa ngomong, lihat orang botak, komentarnya ih botak. Atau kalau lihat gelembung air dia ngomongnya belekutuk. Jadi nggak pakai bahasa yang nggak boleh pakai istilah yang sulit. Karena kan dia anak 5 tahun, harus harus ya ya harus layaknya anak yang kosakatanya terbatas. Itu tantangan utama. Terus karena itu juga ada setting sekolah yang punya sejarah panjang, di situ biasanya saya minta bantuan suami saya yang lebih paham soal bahasa pendidikan, bahasa pengajar. Karena saya pengennya karakter ngomongnya ya jangan sama semua gitu gayanya. Harus kelihatan lah ini profesinya atau ini mode serius atau mode letih atau mode konyol. Kalau One Piece dulu, astaga, jurus. Iya, nama jurus atau kalau karakter Nama jurus. macam Bonkure. Oh ya, Mister Two itu kan gaya ngomongnya beda karena dia Okama. Iya. Tuh inget dulu sampai diskusi sama temen, ini mau dibikin gimana? Akikah sempet Terus ya. dulu saya juga Akika sempet kepikir, akhirnya jadi Eke gitu. Kalau nggak salah. Daku. Jadi Daku paling Eke. aman soalnya. Daku Eke ya? Daku. Udah lama banget sih. Aku Daku ingat ya, oke. Daku Terus yang dipinjemin pamer. juga. Oh ya, dipinjemin juga ini fanbook One Piece pertama tuh, Red and Blue. Itu susah banget. Supaya tahu ke belakangnya supaya nggak ada yang miss kan. Iya. Berarti Bajia kalau misalnya tadi si anak yang di SPX Family itu ada ini nggak ya Mbak kayak kata-kata yang sebenarnya tuh nggak beneran ada, cuman mungkin karena anak-anak jadi dibikin-bikin gitu. Kayak misalnya anjing kan kalau anak ngomongnya guguk gitu, bagaimana? Iya. Supaya kalau misalnya saya terjemahin apa adanya tuh jadi Pak Anjing misalnya. Itu kan agak kurang lucu kalau menurut saya. Dia kan masih kecil, jadi ya mungkin guguk aja lah. Dan kalau dia salah ngomong, itu juga saya mesti cari padanan yang lucu gitu. Kayak misalnya apa tuh Mbak? Apa ya kalau si Anya itu yang salah ya? Oh, kayak dia ngomong, ya maaf, waktu dia mau bantuin ayahnya cari alasan, dia ngomongnya itu kalau di bahasa Jepang
bisa langsung bisa langsung satu kata yang kusok artinya yang berarti maaf buang air besar. Tapi juga bisa untuk menekankan sesuatu tuh berjalan lama banget gitu. Kusonagai. Nah, itu saya terjemahinnya apa boleh buat saya utak-atik jadi pupnya ayah itu panjang gitu. Nggak pakai satu kata doang jadinya. Saya akalin lah ya pokoknya gimana biar anak kecil ngomongnya kelihatan lucu. Sekaligus udahnya ayahnya bilang, "Kamu pilih kata yang bener dong, Nak." Kayak gitu. Berarti lebih ke ini ya Mbak, disesuaikan dengan reaksinya yang diinginkan gitu kayak oh pengen lucu nih, ini biar lucu atau kayak Iya. karakternya. Iya, makanya lihat lihat keseluruhan chapternya, terus lihat dulu ini karakter memang biasanya nyeletuknya gimana. Jadi harus jadi biasanya saya kalau naskah datang itu saya baca semuanya dulu. Jangan langsung dibuka dikerjain satu halaman demi satu halaman. Karena kalau enggak, ntar saya bolak-balik lagi untuk benerin. Biar paham konteks keseluruhannya ya. Iya. Kalau Mbak Faira gimana tuh yang nerjemahin One Piece tadi? Ada mungkin nama-namanya juga yang kan dia kadang kalau ada karakter baru juga dikenalin di bajak laut apa gitu. Mbak Faira ini kayaknya masih mute deh. Sorry, kedengeran? Oke, sekarang kedengeran Mbak. Oke, tadi ke mute. Eh, karena waktu itu kan kalau nggak salah One Piece masih baru ya, belum ada ejaan nama officialnya. Bener nggak sih, gue dengar? Ya, nggak ada dulu. Ejaan official Nggak ada, jadi baru rada 2 tahun nebak-nebak. terakhir kan? Itu susahnya nama jurus. Nama tempat aja ada Tapi yang begitu kalau kan? biasa nama tempat ya, dulu masih bingung Arabasta, Alabasta. Itu yang paling baru kita tahu kan? Love Tale. Dulu kita buat Love Iya. Tale karena kita nggak tahu. Iya, jadi kayaknya sih setahu saya yang volume-volume awal tuh ada yang dibenerin karena udah banyak yang ejaan resminya keluar kan. Tuh. Itu susahnya One Piece. Kalau kalau yang temanya detektif itu dialognya suka panjang. Apalagi kalau lagi nyeritain kasus atau interogasi atau lagi deduksi itu panjang banget, suka panjang banget. Jadi harus gimana ya? Ngaturnya gimana biar enak dibaca gitu sih. Mana Berarti kalau Ki Edi banyak rumus lagi ya. Oh ya, jadi kalau QD rumus fisika. Fisika dan Itu matematika. biasanya ya di awal saya masalah juga sih, kesalahan bodoh sudahlah. Terus kalau QED itu biasanya sih saya cari wiki apa, misalnya ada istilah apa, cari di wiki Jepang. Wiki Jepang kan biasanya ada link ke Inggris. Inggris biasanya lebih lengkap. Nah, saya coba tangkap intinya. Terus bahasa Indonesia sih suka ada, tapi kadang nggak ada. Jadi kadang harus ini kira-kira ini, terus saya tulis di search, ini teori ini adalah, nah itu biasanya nyasar tuh ke jurnal-jurnal mahasiswa sains Indonesia, nah, biasanya dapat dari situ. Nggak saya baca semua, pusing. Minimal istilah namanya. Gitu. Kalau saya di CMB tuh kayak gitu. Cuma di CMB nama sejarah, peristiwa, lokasi, artefak itu juga spesies itu juga astagfirullah. Banyak spesies yang tampil di situ nggak ada di Indonesia. Jadi saya lihat dulu, aduh ini genusnya apa, terus ada nggak sih di Indonesia yang mirip-mirip, ya bismillah deh. Kayak gitu.
Kalau peristiwa sejarah untungnya walaupun musingin masih bisa dicari bahasa Indonesianya. Tapi kalau udah ya, nama biologi, Yes, yes. nama makhluk hidup tuh saya udah pijit kening deh. Biasanya itu cek di mana? Kalau dulu kan belum ada Google ya, Mbak, 2000-an. Oh, alhamdulillah si MB saya dapat setelah ada Google. Oh, Iya, sama. Jadi juga pas sudah ada ini, Kita beruntung di situ. lebih enak. Oh. kalau misalnya nama-nama kan kalau detektif, kalau komik-komik detektif tuh biasanya suka ada ini ya Mbak, clue-clue gitu. Terus clue-nya permainan kata gitu. Kayak gitu gimana Mbak? Nah, dapat nggak? Permainan kata. Eh, ada di QD if keberapa gitu ya. Itu harus kasih catatan kaki soalnya udah pakai huruf hiragana soalnya. Kalau saya ada mirip begitu di itu Takagisan, tapi karena intinya adalah mereka cuman kayak main adu kata, yang mereka katakan itu nggak masalah kalaupun diubah, kalau diubah, jadi saya ubah ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah. Kan ada permainan kata di Jepang namanya shiritori. Dua huruf terakhir belakang harus diteruskan jadi kata baru gitu. Jadi lempar-lemparan itu. Misalnya Tsuki yang lawan kita harus cari kata yang berawal dengan huruf ki gitu. Nah, di Takagi kebetulan itu tidak terlalu jadi masalah kalaupun katanya saya ganti. Karena itu di situ mereka hanya kayak ngisi waktu. Jadi sebenarnya tergantung chapternya juga. Tergantung ceritanya. Tergantung seberapa penting itu adegan itu. Kalau misalnya komik ini kan perbedaannya sama misalnya penerjemahan teks novel atau cerpen, itu kan mereka full teks. Tapi kalau misalnya komik kan ada gambarnya ya Mbak. Nah, itu nyesuaiin kata sama bubble-nya gimana tuh Mbak? Atau kayak untuk menyesuaikan dengan gambarnya gitu. Misalnya tadi kan ada yang kayak panjang sih, dia menjelasin detektif-detektifan, menjelasin kayak clue-nya atau gimana, kan panjang nih. Berarti Oh, kalau itu urusan divisi lain kalau udah kayak begitu. Kita yang saya paling nggak saya sama Ira biasanya kita dapat fotokopian, kami nomorin ya itu dari awal sampai akhir, sound effect, tulisan di luar balon kami nomorin, terus kami ketik di Word. Setelah itu kami serahin ke editor, udah tugas kami selesai sampai situ. Yang nanti akan masukin ke dalam balon dan bersihin tulisan sebelumnya itu udah divisi lain tugasnya. Oh, berarti kalau misalnya, tapi pernah ada yang kayak, misalnya balonnya harus berapa kata dimaksimalin gitu, atau bebas aja? Enggak, paling sesuaikan aja. Misalnya kalau saya lihat balonnya yang belakang lebih kecil sedikit, jadi saya mesti motong yang tepat di kalimat ini misalnya. Udah gitu aja tapi dikira-kira kasarnya begitu deh. Oke, berarti, nah saya mau nanya nih Mbak tadi, kalau misalnya soal ini ya, kata-kata dan diksi-diksi yang agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Selera humornya orang Jepang ini sebenarnya beda juga nggak sih Mbak sama orang Indonesia? Jadi harus disesuaikan atau gimana nih Mbak? Beda. Karena banyak hal yang mereka anggap lucu, di kita itu mungkin garing. Kayak gimana tuh Mbak misalnya? Apa ya yang dianggap lucu? Susah juga ya saya. Biasanya kalau bikin plesetan ya, cari kata-kata yang mirip gitu loh, ngegaring.
Di Indonesia kan kayaknya itu nggak terlalu itu kan, dianggapnya malah bikin kesel kan ya itu ya. Kalau di Jepang itu di komik dianggapnya salah satu bahan lawak. Tapi kalau di Indonesia kan udah lu lemotnya udahan lah gitu kan. Biasanya. Oke. Em, Kalau misalnya ada yang karena misalnya nggak lucu banget nih lawakannya, terus jadi harus diubah banget gitu, ada nggak Mbak? Contoh kasus-kasus yang seperti itu. Yang harus diubah kadang-kadang mungkin saya bikin supaya memang jadi lucu aja. Kayak waktu di Spy Family. Waktu si maaf ya, maaf agak jorok ya. Waktu A-nya main-main ingusnya. Waktu di bahasa Jepangnya dia cuman haha ingus nih gitu. Waktu saya terjemahin biar sekalian konyol, saya jadiin kayak lagu gitu. Ya itu ingusnya A-nya ditarik-tarik, ingusnya panjang gitu-gitu. Ya maaf agak jijiin tapi karena memang itu udahnya dia dicela, ih lo jorok amat sih. Ya udahlah saya mentokin aja gitu dia main-mainnya, main-main katanya. Kayak gitu. Makanya sekali lagi saya mesti yakin banget ini karakter memang kadang-kadang level ngaconya mentok misalnya gitu. Jadi kalau dia maaf dia bersikap aneh, ngomongnya aneh, ya udahlah memang dia karakternya seperti ini. Nggak boleh mendadak ngomongnya tuh dewasa atau kosakatanya kaya gitu. Kalau ngomongnya bleber ya harus terus seperti itu miss-nya gitu. Kayak apa ya waktu itu saya pernah yang pas kapan tuh ya yang Chihuahua. Karakter Yuri ngomong Chiwa Chikara. Pengetahuan adalah kekuatan. Tapi karena Anya itu nggak ngerti, dia cuma bilang Chihuahua Power, Chihuahua Power, Chihuahua Chikara. Jadi saya terjemahan itu jadi Chihuahua Super. Dan itu tuh karakternya udahnya kamu tuh beneran nggak ngerti maksud kata-kataku, udah capek ngajarin kamu. Ya itu bisa saya ngacoin seperti itu gitu. Ya itu tantangan selalu karena kadang-kadang saya sendiri kalau udah kecapean mentok idenya. Kalau udah kayak gitu mendingan istirahat dulu deh. Besoknya baca lagi baru. Tadi kayaknya sebelum kita diskusi juga sempat nyinggung ini ya Mbak, soal keselarasan antara penerjemahan komik ke bahasa Inggrisnya sama yang versi bahasa Indonesianya. Nah, aku mau nanya, saya mau nanya, apakah apalagi ini ya mungkin yang di One Piece ya kalau kata Mbak Faira kan sekarang udah banyak yang diganti nama-nama ada nama-nama officialnya tapi diganti. Nah, karena mungkin gitu Mbak, mungkin yang ketika diterjemahin ke bahasa Inggris mungkin itu berbeda tapi yang bahasa terjemahin berbeda sama yang diterjemahkan. Maaf ini suaranya agak ini karena lagi hujan deras. Kedengeran kok. Kedengeran? Oke. Kedengeran Sorry aman. tadi pertanyaan kenapa waktu One Piece? Waktu misalnya yang diterjemahin di versi bahasa Inggrisnya beda sama yang terjemahin bahasa Indonesianya gitu. Ada nemu-nemu apalagi kan ini cari cukup yang cukup terkenal gitu. Waktu itu saya nggak baca sih edisi bahasa Inggrisnya, paling ke ini apa kan sekarang ada tuh judul-judul terkenal punya semacam Wikipedia-nya. Biasanya saya coba lihat situ aja. Oh itu jadi bisa membantu gitu ya Mbak?
Bisa, tapi dulu belum ada, belum, karena One Piece dulu belum ini di Inggris apa bahasa Inggris belum keluar. Tapi kalau sekarang mungkin ada nama yang udah dibenerin gitu. Mic-nya Mbak, mic-nya. Oh, sorry, maaf. Gitu. Em, Berarti selain misalnya Wikipedia, kalau sekarang udah bisa pakai Wikipedia karena udah ada Google. Terus tadi pakai em, apa wiki yang ini ya wiki karakter Ya, wiki, apa ya namanya lupa. Wiki fandom kalau Iya, nggak salah. wiki wiki, fandom. wiki fandom. Wikia, ya, ya, Iya. ya, ya. Mbak Vera sama Mbak Gia untuk menerjemahkan apalagi menerjemahkan komik di komik itu juga ada kayak suara-suara kata-kata suara gitu nggak sih Kak? Mbak? Sound effect. Ya sound efeknya gitu loh. Sound effect. Karena kan mungkin di kita sound effect mobil tit gitu, tapi mungkin di mana di Jepang berbeda gitu. Iya, beda. Beda Apa? banget, beda banget. Itu biasanya gimana tuh Kak? Untungnya saya waktu mulai nerjemahin kan komik Indonesia, komik terjemahan dari Jepang udah banyak. Ya, saya lihat-lihat aja. Oh, jadi kalau tonjokan tuh kayak begini gitu. Oh, kalau kaca pecah begini. Kadang-kadang saya juga iseng aja tanya sama teman saya, kalau bunyi ini kalau di tulisan enaknya jadi gimana ya? Bunyi rem gitu. Kadang-kadang saya lagi-lagi kalau itu komiknya masih bisa ngelawak, saya bikin aja sekalian gedumbreng misalnya. Harusnya kan cukup brak kan atau brang, tapi saya jadinya gedumbreng kalau lawak. Itu biasanya kalau Goku Shufudo tuh saya bisa kayak gitu. Kalau One Piece kan ada tuh satu sound effect yang paling ngetop dong. Khusus buat Brook Bone ya, Bone. Dong. Terus pernah waktu di judul lain sih Flame of Recca, glundang glundung 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 gitu. Teman saya sampai ada ini kepikiran aja. Menggelinding. Joker. Glinding. Iya, kamu tulisnya menggelinding Anesan. Oh, bukan sound efeknya glundung 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 gitu pas dia jatuh ke bawahnya. Iya. Ada ya, ada gelundung, ada menggelinding beneran. Kamu ditulisnya menggelinding. Itu Joker waktu itu. Iya. Ingat banget itu. Karena konyol jadinya memang. Kalau misalnya untuk kepikiran sound-sound kayak gitu, gimana tuh Mbak biasanya? Selain yang tadi yang ngelihat dari referensi-referensi komik lain. Misalnya tadi kan ada sound effect yang emang spesifik untuk satu karakter. Hmm, hmm, hmm. Gimana Mbak? Nggak ya, cuman bisa kadang-kadang ngereka-reka atau Iya. kadang-kadang kalau suara tembakan, saya waktu itu inget banget suara tembakan senapan mesin, saya jadi akhirnya cari film dulu deh, terus ini bunyinya gimana sih, kalau disuarain kira-kira gimana sih, oh dedet, oke deh, bismillah deh, ini aja deh gitu ya. Habis kadang-kadang kan soalnya saya waktu awal-awal udah pernah ditegur sound effect saya itu kurang variatif, makanya saya aduh gawat, itu komik tinju masalahnya. Baru tahu. Kalau komik tinju ya gimana ya, suaranya kan memang ya begitu aja kan, dues buk 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 swing swing itu aduh Dua. ya. Dan sedihnya adalah itu sebenarnya bukan komik tinju beneran, itu komik love comedy, karakternya petinju, komiknya Rumiko Takahashi. Iya, itu buku pertama saya, bener-bener sama editor dibilang ya cari variatif, cari varian ya nih kamu baca Hajime no Ippo. Saya dikasih sekitar 5 bukunya Hajime no Ippo yang terjemahan, sampai kenyang saya cari itu apa, belajar eh, background, suara background pukulan. Mbak, mic-nya mati lagi, Mbak.
Maaf. Kalau Mbak Faira gimana? Em, Oh, itu kalau yang One Piece itu nggak tahu kenapa saya udah kepatok aja, kepikirannya cuma itu dong, gitu aja. Kalau yang lain sih mungkin karena sebelum baca komik Jepang juga suka baca komik lain ya. Jadi udah lumayan tau lah kayak misalnya sabetan pedang gimana atau apa ya. Ya itu kayak tadi ngeglundung-glundung gitu. Kadang emang harus kreasi sendiri. Kalau misalnya Oh, untuk menemukan terjemahan yang pas gitu, karena kalau nggak cuma harus tepat tapi juga harus lucu dan tadi bervariasi kan. Itu kira-kira berapa iya. lama biasanya gitu? Saya jarang sih dapet yang tema komedi karena jujur aja saya nggak jago tema itu. Tapi kalau untuk komik itu sama aja sih, satu judul tuh biasanya dikasih 2 minggu waktunya. Full komik satu judul 2 minggu Mbak. Iya, Cepet banget ya Mbak. Kaget saya. Yang paling berat kadang-kadang sebenarnya tuh bukan nerjemahinnya tapi nomorinnya kok. Kenapa berat Mbak? Nomornya apakah alurnya jadinya nomorin di itu balon kalimatnya, fukidasinya. Kan mulai dari halaman pertama, kalau kita buka halaman pertama kan ada judul, nama pengarang, terus judul chapternya apa aja, itu di nomorin 1, 2, 3, saking panjangnya, kadang kan bisa selip ya, misalnya udah 105, nggak sengaja nulis setelah itu 107, kita baru nyadarnya pas udah 120-an, kesel banget nggak? Itu masih lucu, itu masih gampang. Aku sering banget 1160 terus tiba-tiba balik ke 1200 balik ke 1020. Sering banget itu. Tuh kalau udah kayak gitu saya udah Ya itu menyerah. paling. Biasanya saya potong eh dokumennya, saya buka dokumen baru nomor yang keulang. Terus udahnya ngasih email penjelasan dan minta maaf ke editor. Itu beneran saya udah nggak bisa apa-apa karena kalau saya nomorin ulang bisa-bisa nambah 2 minggu lagi itu. Mesti dihapus semua dulu kan yang udah dinomorin di tip X. Itu makanya saya bilang nomorin itu pekerjaan paling berat di penerjemahan komik. ini biasanya filenya dikasih PDF gitu atau dari komik di scan sendiri? Fotokopi. Fotokopi, sorry. Fotokopi, fotokopi. Fotokopi. Saya Berarti pernah cancel dong. dan karena fotokopi saya pernah waktu itu dapat naskah kan sekali itu 3-4 buku. Biar nggak perlu kejar-kejaran lah gitu. Saya udah kirim 2, yang 2 saya taruh dulu karena belum deadline. Dimakan rayap dong naskahnya. Iya, itu bisa terjadi. Dimakan raya pernah, kena banjir pernah. Hilang alhamdulillah enggak. Paling ada halamannya enggak ke fotokopi, tapi saya dikasih buku aslinya juga. Makanya saya tahu oh gawat ini enggak ke copy. Ya udah, saya foto aja, bilang ke editor, ini halaman enggak ada, tapi udah keburu dinomorin, sorry. Jadi ntar ente tambahin sendiri ya nomorinnya. Terjemahannya sih saya masukin. Kalau halaman yang nggak ke fotokopi juga pernah ngalamin, tapi biasanya ya mirip dia sih. Saya tulis nomor yang nggak ke fotokopi itu di buku aslinya pakai pensil, soalnya nggak boleh pakai ballpoint atau spidol. Sama terus kirim email penjelasan. Kalau kita beruntung, kita bisa kirim fotokopi yang satu halaman itu doang ya. Kalau lagi bisa ke tempat fotokopi. Tapi sekarang kan susah. Apalagi waktu COVID.
Oh, berarti ini ngirim fotokopiannya fisik juga ya? Mana? Maaf apa? Apa ngirim fotokopiannya ini dari email atau fisik? Enggak, kirim pakai itu JNE Diki biasa. Oh, masih fisik ya Mbak? Nggak di-scan gitu Mbak? Enggak, karena 200 halaman Kurir aja. nggak bisa. Nggak, Nggak praktis. Oh, justru malah nggak praktis kalau di jadi dikirim balik. JNE. Ya, kurir apapun yang dekat rumah lah. Iya. Dan itu pun kalau udah menjelang liburan panjang, kita udah langsung sama editor tuh udah dikirim beneran ya. Jadi kalau lelet bukan salah saya loh ya. Karena editor juga ketar-ketir kan kalau naskahnya nggak sampai. File terjemahan sih alhamdulillah bisa dikirim ulang. Tapi kan kalau dokumen yang udah dinomorin itu hilang, kita kerja ekstra banget kan. Yang di sana harus copy ulang, penerjemah harus nomorin ulang. Itu ya itu mimpi buruk lah. Ya walaupun nggak separah naskah dimakan rayap sih ya. Ya itu parah banget itu. Buku saya juga kena lagi sih ya. Berarti pas naskahnya dimakan rayap itu harus ngeprint ulang dan ngomorin ulang semuanya Mbak? Kebetulan saya dapat bukunya. Jadi saya izin nih, aku copy sendiri nih ya. Nggak minta nggak minta ganti lah, itu udah musibah deh itu. Paling udahnya saya langsung daerah itu saya siram baygon lah sama minyak tanah. Yang daerah rayapnya itu, dendam banget saya. Karena 2 buku itu hilang. Dan karena itu terjadi pas saya mau kerjain, mood saya langsung ambiar kan. Tapi ya, kan harus kerja. Deadline-nya udah depan mata. Ya itu salah saya juga sih ya, waktu itu lupa lihat deadline. Untungnya keburu. Karena kebetulan komiknya itu memang saya baca. Waktu itu Angel Heart, saya inget banget itu. Udah tinggal 3 buku terakhir lagi waktu itu. Wah, Angel Heart. Oh. Iya, Angel Heart. Untung kan punya buku aslinya kan. Ya udahlah, hajar aja langsung. Iya. Dan udah baca cukup lama, jadi waktu nunggu fotokopiannya selesai itu kan 1 hari. Iya, kerjain aja dulu sebisanya. Kebetulan ada buku aslinya, toh udah hafal udah tahu ceritanya kan. Lumayan. Jadi nggak terlalu buang waktu lah. Moodnya aja yang waktu itu bener-bener hancur. Oke. Berarti kerja-kerja ini ya justru lebih efisien ketika manual ketimbang digital. Dan nah pas COVID itu gimana Mbak? Pas semuanya tuh didigitalisasi gitu. Kayak tadi fotokopinya juga, berarti emang fotokopi di rumah atau kayak tetap dikirim. Kan juga kerja-kerja ada WFH gitu. Waktu WFA sama kok, tetap dikirim naskah ke rumah. Iya, tetap kok. Karena kantor tetap buka walau nggak siap hari. Iya, jumlah yang masuk dibatasi tapi tetap masuk karena harus ke cetak dan itu kan serah terima ke Layouternya. yang untuk bagian apa sih itu namanya tuh, desain ya, yang desain masuk desain layout. Ya desain layout, masukin teks ke itu ke dalam balon kata. Berarti ada divisi sendiri ya yang buat fotokopi atau dari editor? Iya, editor memastikan barangnya sampai ke penerjemah, terus ngasih tahu deadline. Terus yang biasanya udah ditulis di surat kontraknya. Sama kadang-kadang kalau misalnya terjemahannya agak ya itu kayak yang tadi saya bilang, kalau di Goku Shifudo itu kan gaya bahasanya unik karena dia ngomongnya istilah Yakuza. Jadi kadang-kadang saya kontak editornya terus tanya, ini di Indonesia nggak ada nih padanannya, tapi ada yang mirip-mirip pakai ini, boleh nggak gitu. Kadang-kadang nggak lolos karena ternyata kata yang saya temuin udah berubah makna gitu. Kayak itu tuh paling gampang, boti. Itu dulu
Boti itu adalah kode polisi untuk obat terlarang. Kalau sekarang kan maknanya beda, jadi nggak boleh dipakai. Ya udahlah, kita puter puter otak setengah jam, akhirnya kita pakai boat deh kalau nggak salah waktu itu. Saya belum cek lagi. Mbak, apakah untuk menjadi seorang penerjemah komik butuh tadi ya kesabaran dan mungkin humor juga ya? Atau kalau misalnya yang menerjemahin ini ya komik-komik um, lawak gitu. Tapi kalau misalnya untuk menerjemahkan komik-komik cerita detektif gitu, Hmm. kira-kira butuh seperti apa tuh misalnya? Apakah butuh pemahaman lebih soal konteks budayanya atau kayak Uh-uh. konteks misal ya tadi konteks budaya, konteks sejarah juga. Dan apakah itu butuh cukup waktu yang cukup lama gitu untuk memahami? Detektif ya. Kebetulan sebelum jadi penerjemah, saya tuh emang udah fans beratnya cerita-cerita detektif. Jadi udah nggak terlalu apa ya, alurnya udah nggak terlalu bingung. Tapi emang sih kalau ada kasus yang misalnya nyangkut budaya Jepang harus dicek ulang. Tapi kalau yang di saya pegang sih kayaknya belum nggak ada yang terlalu nyerempet budaya banget deh. Yang sering tuh apa ya? Hindaichi kali ya. Tapi itu bukan saya yang pegang. Hindaichi ya kadang-kadang ada kayak ritual-ritual yang Ah, ah, berdasarkan ah, ah. ritual kuno Jepang. Ya ada memang. Kalau saya di CMB juga ada yang mirip begitu. Dan itu kalau ritualnya terkenal masih mending. Misalnya ritualnya suku Maya yang di itu Peru. Itu kan memang ada artikelnya, penelitiannya. Yang susah adalah kalau ritual-ritual minor yang bahkan kita aja baru tahu setelah itu tampil di komiknya gitu. Iya. Itu wah itu ini gimana nih ya? Ini mirip apa ya sebenarnya ya gitu. Biasanya lari dulu ke Yahoo Japan. Iya, syukur-syukur ada apa yang sekali lagi repotnya adalah kalau itu benar-benar ritual di wilayah hanya wilayah satu wilayah itu gitu. Belum tentu ada yang mau ngomongin kan. Berarti search engine yang dipakai juga selain itu Yahoo Japan itu ya. Kalau Yahoo Japan apakah lebih lebih gampang untuk mencari? Maksudnya tadi ritualnya atau hal-hal yang spesifik ke dalam satu prefektur gitu misalnya satu daerah di sana nggak ada di Google tapi ada di tempat lain gitu mungkin ya tadi Yahoo Japan gitu. Kalau Oh, beruntung. kalau untuk awal, untuk startnya, Wikipedia bisa, Wikipedia Inggris. Dari situ kan suka ada tautannya tuh ke bahasa-bahasa lain. Biasanya Jepang ada. Saya juga baca dulu yang Jepang. Tapi kalau dirasa masih kurang ya lari ke Yahoo Japan. Biar lebih spesifik gitu. Ini bukan komik sih, tapi belum lama saya nerjemahin light novel itu ada menu nasi itu sampai bolak-balik juga diskusi juga gitu. Kalau misalnya untuk uh, penerjemah pemula komik nih karena kan tadi cukup ini ya risetnya untuk komik apalagi kalau misalnya deadline-nya nggak terlalu panjang 2 minggu tapi kemudian ada banyak konteks-konteks yang perlu diperhatikan kita di budaya dan apalagi kalau misalnya budaya spesifik mengarah ke ada saran nggak ya Mbak, mungkin untuk penerjemah pemula baru mulai menerjemahkan komik Saya duluan boleh? Silakan. boleh nggak? Satu, suka baca. Baca apapun, jangan terpaku komik aja. Semua genre dibabat kalau bisa.
Atau karena sekarang apa tontonan Jepang kan udah makin banyak ya, misalnya di Netflix. Nah itu drama-drama Jepang bisa, karena itu kan banyak percakapan sehari-hari, bisa lihat dari situ juga. Anime juga bisa, toh yang official kan udah banyak juga channelnya. Ini karena konteksnya mau nerjemahin ke bahasa Indonesia, kalau saran saya sih nyalain aja subtitle bahasa Indonesianya. Paling nanti kita mikir, oh ini harusnya bisa, sebenarnya bisa gini. Oh ini kurang, ini gini. Oh ada ya yang kayak gini. Saya sering, sekarang gitu, nontoninnya drama-drama Jepang di Netflix, jadi dia nambah lagi kosakatanya. Sering kok lihat misalnya di Twitter ya, ngaku baru tahu arti kata rubanah tuh gara-gara nonton drama. Drama atau K-drama sih sama aja. Suka baca, nonton apapun yang dirasa ini. Itu sih. Benar-benar berusaha untuk ini ya, mendalami dengan tadi baca dan nggak cuma baca tapi juga ya karena kan nanti maunya ke bahasa Indonesia ya, apa bisa sih kalau mau diterjemahin plot ke bahasa Indonesia, tapi kan kayak kurang enak dibacanya. Jadi biar nambah referensi gitu. Apapun boleh dah, terjemahan novel lain juga yang bukan Jepang juga boleh. biar semakin memperkaya gitu ya Mbak. Kosakatanya juga. Iya betul. Oke, kalau dari Mbak Gia, apakah ada ini apa nih? Oh, ini. Ini gimana ya? Saya nggak jauh beda sama Ira itunya. Saran saya, pokoknya baca. Terus jangan malu untuk tanya kalau misalnya ragu gitu. Tanya sama temen atau ya paling jelek sama orang tua. Siapa tahu mereka ngerti istilah yang pas. Kayak waktu saya nyari istilah uang, bahasa preman tuh saya bingung kan. Apa ini istilah uang yang lucu? Terus saya tanya ibu saya aja, ada nggak sih istilah uang yang dipakainya tuh biasanya sama preman atau orang zaman dulu? Rembang Pati. Ya udah, saya pakai aja itu langsung. Atau waktu di Gokushufudo nyari nama untuk para ibu-ibu RT, nama julukannya. Itu saya beneran harus tanya orang tua bahasa jadulnya diskon itu apa? Rabat. Dari situ saya dapatnya. Wah, Kebetulan ya itu bahasa tetap tua banget banget. tuh yang rabat. Iya. Kebetulan yang saya tanya waktu itu temen ibu saya yang orang Solo. Dia langsung, ya itu rabat lah paling gampang. Ya udah, saya pakai aja itu. Jadi jangan ragu untuk minta bantuan. Sebenarnya itu sih yang saya utama. Karena gimana pun kita kadang-kadang ada yang miss kok gitu. Sebanyak apapun kita baca atau bongkar internet juga. Paling bagus memang tanya ke orang lain. Kadang-kadang sebenarnya kita tahu, tapi karena kitanya udah pusing, lupa. Saya sama Ira sering banget kayak gitu, lempar-lemparan itu. Ini apa sih enaknya? Padahal kita sama-sama tahu ini harusnya apa. Tapi karena udah butek, lupa. Jadi kayak apa ya, pemicu deh, saling memicu satu sama lain. Dan kadang-kadang saya nggak tahu malunya adalah saya baru pusing tanya Ira, itu jam 2 pagi di WA. Tapi saya udah nggak peduli, pokoknya ntar dia balas jam besok terserah deh pokoknya. Udahnya saya tinggal tidur. Udah itu biasa banget. Dia udah tahu kok saya jawabnya paling jam 6 ke atas. Iya. Dan ya sama, Ira juga kadang-kadang gitu udah jam 9 malam. Sayanya udah nggak mau lihat HP, dia baru ngirim. Terus subuh saya, waduh, sudahlah. Habis sholat saya jawab deh, udah selesai. Kadang-kadang pertanyaannya sama-sama susah, kita berdua sama-sama bingung. Jadi diem lama,
baru dapat ilham setelah jadi itu enaknya gimana? Iya, sorry. Atau kadang atau gini, gue kayaknya dapet deh gini yang gue tangkep. Menurut lo gimana? Nah dia biasanya, oh ya bisa, atau ngasih saran ini. Ya jadi tukar pikiran aja lah. Walaupun beda keahlian, setidaknya bisa itu untuk mastiin kayak gini deh, kayak kadar luasnya oke nggak? Kalau saya sebutnya gitu biasanya. Karena kan kadang-kadang kita nerjemahin masih kaku kan, yang penting oh ya ini artinya ini. Tapi kalau kita baca kasarnya nggak ada manusia ngomong kayak gini. Kita mesti luasin dikit. Kayak gitu. Ada satu yang waktu itu ingat nggak yang diubah jadi guru-guru saking sibuknya minta ampun sampai kayak jaipongan. Iya, inget jaipongan gila-gilaan ya, inget. Itu kalau nggak salah karena udah pusing, udahlah inget kita pakai yang dulu bahasanya lupus aja lah, udah. Iya. Makanya tadi jadi maksudnya baca apapun meskipun novel lupus pun baca aja. Novel jelek pun maaf, biasanya ini barat ya, yang novel pulp fiction ya, yang murahan banget, itu pun membantu kok kadang. Karena kadang-kadang kita harus tahu istilah yang nyerempet gitu, tapi kita tampilin itu nggak vulgar jelek gitu loh. Nggak ada salahnya kan kalau itunya jadi memperkaya terjemahan kita. Syukur-syukur bikin membaca ketawa gitu. Apalagi kalau di saya kan memang nyerempet semua kan, itu harus lawak yang kadang-kadang nyerempet. Kalau udah Goku Shifudo nyerempet kriminal. Atau kalau di komik jarang sih, ini lebih di novel. Kalau adegan yang mesra banget, baca novel Harlequin pun silahkan. Ya nggak usah baca full, minimal tahu deh. Oh pas adegan ini gini. Iya benar. Oh adegan menggombal ya, itu di Spy Family juga ada itu. Menggombalnya mesti mentok hanya untuk di halaman berikut saya mesti ngelawak lagi. Itu aduh sibuk sekali itu kalau udah kayak gitu. Jadi saling bertukar ini juga ya, bertukar pikiran lah, bertukar juga ya Mbak. Kadang-kadang saya juga kasih potongan terjemahan saya ke teman saya yang juga penulis, novelis dia. Terus saya tanya, ini lucu nggak gitu. Dia kadang-kadang sih, ini apa, nggak ada angin, nggak ada apa, kok tiba-tiba ada ini, ada potongan begini. Tapi dia biasanya udah, oh ya lucu, asal jelas, asal adegan sebelumnya memang jelas. Kayaknya tadi ada pertanyaan tuh, sampai sejauh mana boleh ngubah? Ini boleh dijawab sama saya? Atau nanti bentar lagi deh kayaknya. Oke. Kita bisa langsung masuk aja sih ke ini. Oke. Sesi tanya jawab ya. Mungkin yang mau tanya jawab bisa langsung raise hand atau tulis di komen. Ini ada satu tuh Mbak ya, yang namanya Mbak Sita sudah tanya tadi. Iya, Mbak Sita nanya. Oh iya. Adakah semacam batasan atau semacamnya dari mangaka atau autor apabila karyanya diterjemahkan? Misal karakter tertentu tidak boleh terlalu begini, begitu apabila diterjemahkan. Ini saya bisa jawab karena Goku Shifudo kena yang seperti ini. Tapi terutama di pengarangnya menuntut ini lawaknya saya diterjemahin dengan benar enggak? Dia minta kayak gitu. Jadi editornya selalu ngirim penjelasan. Misalnya percakapan ini diterjemahin ke Indonesia seperti apa, maknanya apa. Itu terjadi. Yang paling gampang waktu buku berapa tuh yang Kongsi 8 Naga. Pengarangnya nanya, ini gelar-gelar para ibu-ibu RT ini diterjemahinnya jadi apa di Indonesia? Itu saya juga harus bantu karena saya pakai istilah yang aneh-aneh di situ memang kan, dan agak beda dengan yang ditulis si pengarang. Kayak yang ahli borong diskon, kalau di bahasa Jepang ditulisnya Viking kan, karena Viking itu kan tukang rampas kan. Jadi kalau dia lewat nggak ada yang bersisa. Nah itu saya terjemahinnya jadi sambar rabat.
Atau waktu waktu ibu ketuanya disebut tuh kan dia pemilik tanah, tuan tanah gitulah. Kan nggak di Indonesia juga nggak ada kan istilah itu. Jadi saya terjemahin aja Maharani Bentala. Oh, dan tentu aja itu Ratu Media. Jadi itu maksudnya segala berita tuh masuk ke kupingnya dia. Tapi kalau saya tulis Ratu Media kan kesannya dia kayak istri pemilik majalah kan. Jadi saya terjemahin jadi Nyai Gosip. Nyainya itu mantap. Ya, itu setengah mati itu nyari padanannya itu yang itu. Karena nggak mungkin diterjemahin apa adanya kan lagi-lagi. Media tycoon itu kan kalau di barat ada. Di kita nggak ada kan. Ya udah Nyai Gosip aja lah. Toh intinya itu. Macam itu jadi. Tapi nggak semua komikus seperti itu. Kayaknya Goku Shufudo itu pingin esensi lawaknya, pemakaian istilah-istilah yakuza premannya itu tetap dipertahankan dalam joke-nya gitu. Makanya dia agak ketat. Kalau nggak salah belakangan ini dia juga ngasih ejaan nama karakternya. Jadi nggak boleh ada salah kita. Itu bener-bener sama dia diperhatiin banget itu. Enak ya kalau udah ada resmi gitu. Ya nggak semua, tapi editornya jadi tegang tiap kali mau setor. Nggak boleh sampai salah kan. Oh, ini udah ada yang nanya lagi. Astaga, banyak. Oke, beralih ke yang tadi Resan dulu ya, sebelum ke yang di chat Baik. lagi. Dari ini Mbak Fia, yang pertama Resan mungkin bisa silakan unmute. Oh iya baik, terima kasih banyak Kak Katrina atas kesempatannya. Selamat siang kepada Kak Anindita dan Kak. Saya membaca setia manga bikinan dua kakak-kakak ini dari zaman saya remaja sampai sekarang. Terutama saya paling suka QED. Saya dulu tuh ngebatin ini yang terjemahin QED keren banget, dialognya lebih banyak daripada gambar mangganya. Terus saya pengen sungkem katanya sekarang bisa ketemu langsung sama orangnya lebih. Halo, terima kasih. Iya, kelahiran saya luar biasa banget ini. Waktu SMA saya mau muji-muji ini, dan juga komikus Nozaki juga kan Dita, saya suka banget jokes satu bercandaan. Komikus Nozaki itu juara banget, menurut saya itu terkeren banget. Saya suka, dan manga-manga terutama terjemahan Indonesia ini menjadi pemicu saya juga untuk belajar bahasa Jepang gitu sampai sekarang seperti itu. Nah, kemudian sekarang kan saya mengajar juga, menjadi pengajar bahasa Jepang, dan anak-anak banyak ingin jadi penerjemah komik seperti itu Kak. Nah, untuk dua kakak-kakak ini yang sudah sangat pro ini, saya pengen tanya, ini pertanyaan yang klasik sebenarnya ya, tapi supaya bisa saya share juga gitu ke anak-anak, apa ya, bagian paling menarik dan bagian paling nggak menarik selama menjadi penerjemah, seperti itu. Silakan Ira duluan. Silakan. Paling menarik dan tidak menarik. Yang menarik. Menarik dan tidak menarik. Ya. Itu tadi udah saya singgung sih, kalau di QID itu kan rumus ya. Oh ya. Kebanyakan. Ya, walaupun bikin otak kayak gosong karena harus, tadi kan udah saya singgung ya urutan nyarinya wiki ini. Tapi kalau udah dapet tuh puas banget. Ya, kadang puasnya juga karena ini, kadang ada tokoh yang dibahas di situ saya baru tahu pas muncul di QID. Iya. Tahuan baru Ya, gitu. Iya, saya suka trivia gitu, jadi ya itu saya anggap bonus yang menyenangkan. Oke. Gitu. Karena siapa tahu nanti di proyek komik lain atau novel ketemu lagi kan, minimal udah ada dasarnya ya. Walaupun kalau udah rumus sih biasanya saya tuh seperti Kana yang di awal dia digotong tandu pergi ke barat, istilahnya mati. Ke akhirat ya. Kalau nggak menariknya apa ya? Kalau lagi kumat malesnya sih. Nomorin.
Nomorin itu melelahkan. Iya. Terus butuh ketelitian yang banyak banget. Dan misalnya ketika tadi Iya. tapi berarti kesulitannya di penomoran aja kalau untuk Kak Fahira. Itu satu, kalau mood lagi jelek juga ya mau mager banget lah, mau ngeliat naskah aja udah males. Tapi kalau bertanya lagi, kalau untuk pressure deadline gitu atau shimekirinya seperti apa Kak? Shimekiri. Iya, deadline pressure deadline-nya misalnya dari editor. Oke. Tekor gitu nggak sih, atau Kak Fahira atau Kak Nidita kayak adalah penerjemah yang selalu menepati waktu deadline gitu, atau bahkan menyelesaikan? Nggak juga. Kadang minta nawar nego-nego dikit. Oke. Apalagi saya tuh sering kali Mhm. editornya tiba-tiba udah WA, hey udah beres belum? Nah itu baru saya switch on, baru saya kebut itu. Iya. Nomor ini udah selesai, Iya. tapi untuk ngerjain duduk di depan komputernya itu kadang-kadang, waduh mager banget. Apalagi kalau lagi musim panas, musim nggak ada hujan begini, newen kan panas gitu semuanya. Mending Itu yang kami diterjemahin biasa nyebutnya surat cinta dari editor. SMS cinta. SMS cinta, WA cinta dari editor. Yes. Lengkap pakai stiker orang ngintip. Iya. Ini udah belum gitu. Iya, karena adalah judul yang kami kerjakan kebetulan editornya sama. Nah, itu biasanya dia suka bilang, "Aduh, udah dulu ya, gue dapet surat cinta dari WA cinta dari si ini." Oh, ya, oke. Atau giliran berikutnya giliran saya, udah lagi dikejar sama dia nih. Oke, baik. Jadi pasti ada kejadian seperti itu ya, Kak Fahira dan Kak Andi. Selalu ada. Nyambung soal nggak enak, kalau di saya Ya. itu tema biasanya. Sama. Saya Tema. sering sekali kena tema tuh yang jujur aja ya kayak tema perang. Itu buat saya itu tekstual banget itu. Saya nggak bisa anggap itu cuman fiksi soalnya kan. Maksudnya aduh ini. Atau kayak waktu di CMB, waktu karakternya itu dia terlibat revolusi budaya di Cina. Dan dia hampir bunuh orang tuanya sendiri. Itu buat saya, aduh, ini nggak enak banget temanya, gila. Tapi jujur, walaupun kisahnya berakhirnya nggak jelek, saya capek banget ngerjain itu. Padahal cuma 1 chapter. Mentalnya capek. Iya. Saya ingat banget chapter itu dan emang bagus banget, terbayarkan Kak Nidita capeknya. Terima kasih. Karena saya memang baca beneran Wikipedia-nya. Saya mual sendiri abis itu. Ya, ngerti itu ada. Cuman kalau harus baca ulang itu, aduh. Bener-bener saya 1 hari sendiri itu untuk 1 chapter itu. Padahal nggak sulit sebenarnya bahasanya. Oke. Emosinya yang habis. Emosi. Ya, itu terjadi itu. Yang tidak menariknya bagi Kak Anita. Sama terakhir ya Kak, maaf Kak Katrina, saya boleh nanya satu lagi nggak? Mumpung banget ya. Yap. Secara saya masih banyak yang masih nanya nih di komen. Oke deh kalau gitu, segitu aja kalau gitu. Makasih banyak Kak. Nah ini mungkin nyambung juga ya Mbak tadi yang dibahas sama pertanyaan di komen dari Yayang Dwijayani. Apakah terasa ada perbedaan ketika menerjemahkan genre atau mangaka yang disukai dibanding yang kurang disukai? Karena diksi-diksi yang dipakai Kak Mbak atau gimana? Apa emang nggak suka Diksi aja? sih emang kurang, bukan jelek ya, saya emang bukan cangkir teh saya aja. Tapi kebayangkan kalau kadang ada dialog yang rada mesra atau yang gimana gitu, aduh ya kayak gitu aja sih. Tapi kerasa kok. Ini Oke. Kemudian mungkin dari chat, satu lagi dari chat, bisa nanti kita balik ke yang Raisan dari Leonardo Pratama. Saat menerjemahkan bahasa gaul atau informal, translate ke bahasa Indonesia seperti apa yang cocok? Apakah ada rekomendasi?
Oh, gaul informal. Bagian masih Apakah di ada? bagian Iya. suaranya. Saya lempar ke temen, terus tanya, ini dialog ini terdengar masuk akal nggak gitu. Biasanya dia akan bilang kayaknya kok kaku banget gitu. Atau kalau saya minta ke suami, dia bisa jawab dengan lebih jahat. Nggak ada manusia ngomong kayak gitu, rapiin. Gitu dia bilang. Ya memang keras, tapi saya ngerti bahwa ya oke ini jelek berarti. Ini berarti nggak lucu, Oh, nggak luwes gitu. iya itu satu sama translate ke bahasa Indonesia seperti apa yang cocok. Mungkin kalau ditambah banyak baca juga nanti lama-lama terasa sendiri kok ininya apa pilihan katanya. Ini kayaknya nggak cocok ini gini-gini. Iya iya. Kalau bisa baca terjemahan yang resmi sebenarnya, bukan yang gimana ya, yang memang udah sebagai buku gitu loh. Karena itu udah melewati editing. Kalau yang cuman terjemahan fans gitu misalnya, itu kan cenderung kayak kejar setoran, pokoknya cepet. Pokoknya tersampaikan yang penting gitu. Jadi kualitasnya kadang-kadang ya gitu deh. Kayak sekedar buat oh ya tahu artinya, tapi jadi kayak kurang dalam gitu loh. Oh, oh. Nozaki. Oke, baik. Mungkin selanjutnya tadi ini yang Reshan dari Dwi Wahyuningsih. Halo, Mbak Dwi, Mbak Dwi. Kayaknya aku tahu Mbak Dwi ini. Bentar. halo Mbak, masih di mute ya? Masih belum ada reaksi. Mic mic-nya udah nggak di mute sih. Oh, Dan halo. halo. Yap. Boleh. Halo. Oke. Saya mau tanya. Sebelumnya perkenalkan saya Dwi. Saya mau tanya. Mungkin lebih ke starting point kan, apa awal mula mungkin. Saya kan penerjemah pemula gitu. Kalau misal ingin terjun ke penerjemahan komik itu tuh apakah apa ya berbeda dengan penerjemahan naskah biasa gitu. Kalau misalnya kayak penerjemahan naskah biasa kan kadang mencantumkan contoh penerjemahan. Nah, kalau di komik itu seperti apa? Apakah cukup kayak CV gitu ke penerbitnya? Terus apakah juga harus nunggu kayak mereka buka lowongan? Dan satu lagi kayak misal pengen latihan menerjemahkan komik itu tuh apakah maksudnya kayak akses gimana ya? Kalau penerjemah teks biasa itu kan kalau pengen latihan sendiri kan bisa kayak ngakses Auzora Bungko atau kayak gitu. Oh, oh, Kalau iya. kayak komik tuh kayak gimana kalau pengen belajar latihan gitu? Itu sih. Terima kasih. Kalau untuk apply ya, Iya. sebentar. Dulu saya nggak pakai CV sih. Tunggu, pakai nggak sih, Gi? Pakai nggak? Nggak ya? Kita Nggak, datang, cuma kita datang terus dikasih bahan tes, udah itu aja kan. iya, iya. Bahan tes. Itu dilihat dari hasil tesnya sih. Tapi kalau mau ngasih CV juga nggak apa-apa. Nah, biasanya sih yang gimana pun yang nentuin adalah ujian ujian kita bisa nerjemahin itunya atau enggak, komik yang dikasih atau enggak. Kan ujian itu juga kayak nentuin ini cocoknya nerjemahin komik kayak apa. Kayak saya dulu kan jauh banget Rurouni Kenshin sama Harlem Beat. Ya, aku coba itu. Saya kan kena nodame. Saya nggak ngerti piano, saya nggak baca nodame. Itu 10 halaman paling berat beneran sepanjang. Oh ya, terus tadi Mbak Dwi nanya juga ya, apa nunggu lowongan buka atau gimana? Iya.
Saya nggak tahu kebijakan Alex sekarang, maaf. Oh, yang sekarang kami kurang tahu yang sekarang. Tapi Phoenix kayaknya buka deh. Penerbit Phoenix. Phoenix. Iya. Nggak tahu Phoenix masih ini nggak. Iya, mereka kayaknya butuh untuk komik juga ada. Light novel ya. Iya. Coba aja dicek sosmednya deh. Uh-uh. Biasanya dipajang kok di situ. Ini Dwi kalau nggak salah follow saya ya di Instagram. Iya. Oh iya. Iya. Punya Yayoi Musume ya. Iya iya. Ntar saya coba ini deh. Coba tanya-tanya. Ntar tinggal ini infonya kalau emang lagi buka. Phoenix tapi kayaknya masih. Iya. Oh, gitu. Kemarin masih lihat iklannya, tapi nggak tahu deh sekarang makanya. Dicek aja Uh-uh. lagi. Nggak apa-apa ntar aku juga tanya lagi. Terus tadi yang kayak misal pengen yang sendiri kayak penerjemah Oh. naskah, kan kayak Aozora Bungo kan kita bisa akses ya. Kalau misal komik pengen latihan sendiri gitu apakah atau memang kalau kerjaan datang aja? Oh, kalau saya dulu sebelum mulai nerjemahin, sebelum kuliah malah, itu udah nekat beli Sailor Moon sama Topeng Kaca edisi aslinya. Sama Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ya. Iya kan? Khusus yang covernya Kurama sama Hiei kan? Kok ingat kok. Iya. Apalagi Topeng Kaca kan ternyata di Indonesia ada yang disensor. Ya, saya penasaran beli aslinya. Oh, pantes. Bidadari merah ya. Iya. Kalau dulu sih gitu, kami beli itunya manga asli. Gak apa-apa walau belum biasa, hajar aja baca. Biasain karena pada akhirnya nggak ada cara selain biasain sama jejeran teks di depan matamu gitu. Karena saya perhatiin banyak yang pengen bisa tapi ketika disuruh belajar mereka kabur karena aduh nggak tahan lihat tulisannya banyak banget padahal komik gitu. Gimana kalau novel? Nggak ada cara selain ya udah belajar. Dwi udah pernah novel kok, aku rasa nggak masalah. Iya, berarti tinggal biasain aja. Pokoknya saya cuma punya satu saran deh kalau buat kayak gitu. Ini kata-katanya Masahiro Sakurai dari Nintendo. Pokoknya kerjain. Tony Kakuyare, kerjain. Soalnya percaya nggak percaya, kalau kita udah mulai ngerjain, biasanya mood datang sendiri kok. Biasanya. Paling nggak dalam kasus saya ya. Kayaknya itu sih. Kalau untuk info nanti coba saya iniin ya. Senin saya tanya-tanya. Oh ya Mbak, nimbrung dikit. Tadi saya nyoba. Saya kan kurang paham soal penomoran tadi yang dimaksud. Nah, saya coba nyari-nyari. Ternyata saya nemu satu artikel blog ternyata cukup ribet juga ya kayak penomoran itu. Nah, ngerti kan sekarang? Paham kan, Mbak? Ya, makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Sama. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Kita lanjut ke meeting chatnya ya. Ini ada dari Lukman Fahrizal. Saat bertemu dengan istilah budaya asing seperti obon, apakah penerjemah lebih dituntut untuk mempertahankan istilah tersebut atau cenderung mencari istilah di bahasa Indonesia dengan arti yang mirip? Oh. Obong ya. Salah satunya. Kalau saya pengalaman sih, kalau festival yang berhubungan sama budaya ritual gitu banget. diusahain nggak diubah karena memang itu namanya. Nggak diubah. Paling ada catatan sedikit lah di bawah. Betul. Paling yang kami ubah tuh biasanya nama makanan. Sebisa mungkin dikasih bahasa Indonesianya. Kecuali kecuali yang udah ada memang udah dikenal, udah ada istilah di kamusnya. Atau ini deh, ini proyek saya sama Gia sih, bukan komik ya. Zenintendo, toko jajanan ajaib Zenintendo, itu harus lihat juga kebijakan ininya sih. Penerbit. Editornya dia maunya ini pertahanin Jepangnya atau mau disesuaikan dengan yang mirip dengan bahasa Indonesia karena pembacanya range-nya tuh anak-anak.
ya akhirnya ya kami ubah ke bahasa Indonesia, misalnya Monaka jadi wafer atau apa gitu. Mochi jadi Oh, kue beras ya kan? iya iya iya, mochi. Yakisoba mie goreng. Dilihat, dilihat juga sih untuk pembaca usia berapa. Kalau untuk usia kita kita kan catatan kaki cukup ya, tapi kalau anak-anak belum tentu kan mau lihat catatan kaki sekecil itu. Iya, Eh, Pak, ya tergantung penerbit sih. Jawaban saya itu aja. iya. Itu kebijakan dari penerbit masing-masingnya. Iya, iya. Oke. Terus kemudian ada dari Jabar Antin, berarti penerjemahan komik lebih mengedepankan keindahan atau kemudahan bahasa daripada EYD bahasa Indonesia. Ya Kak, gitu. Bedanya gitu. Mengedepankan keindahan kemudahan bahasa. Yang mana? Susah juga ya. Yang mana? Maaf. Ini nih yang berarti penerjemahan komik lebih mengedepankan keindahan kemudahan bahasa daripada EYD. Hmm, Hmm, lagi-lagi tergantung bahannya ya. Karena kan kadang-kadang misalnya preman ngomong, kan kita nggak mungkin preman ini ngomong dengan bahasa mm, mm, Indonesia yang baik dan benar. Mereka mm. ngomongnya aneh. Apalagi Iya, maaf ya kalau lagi fly. Kan nggak mungkin kan kita terjemah, kita kasih mereka itu bahasa sopan kayak pengajar iya, dosen lagi ngajar gitu. Fleksibel aja gitu kalau kalau saya sih ya. fleksibel aja, Heeh. sama-sama. Di sebaliknya nggak mungkin orang yang kalem ngomongnya mendadak itu kayak preman, nggak sopan gitu. Itu makanya karakter yang kita terjemahin itu kita mesti lihat deh ini orang out of character nggak nih kalau dia ngomongnya kayak gini. Itu juga tantangan itu. Dan saya jujur aja melakukan bukan miss sih ya, saya agak kelewatan bahasa orang militer ngomong di Spy Family itu saya kurang kurang bergaya militer gitu ternyata selama ini. Buku udah 2 buku lewat baru saya aduh mestinya kan orang militer ngomong kan nggak kayak gini ya. Itu makanya sekali lagi makanya saya nggak harus bener-bener tanya deh ke orang lain yang memang ngerti gitu. Berarti tergantung sama tutur karakternya ya. Karena Betul. Iya, latar karakter ini. penokohannya ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih yang nanya dari Sita. Sebagai penerjemah terkadang dapat series yang mana merupakan lanjutan dari penerjemah lain. Bagaimana itu Kak dalam menerjemahkannya? Apakah sulit untuk menyesuaikan style? Apakah tidak masalah mengubah style terjemahannya sesuai dengan pribadi sendiri? Nah, ini gimana Kak? Uh, saya 2 kali kena kayak gitu dan Saya uh, belum, maaf. saya 2 kali kena Arms sama Bu Sorenkin. Itu saya kelimpahan Oh, dari itu dari penerjemah sebelumnya. Yang Bu Sorenkin penerjemahnya kayaknya capek. Dia dikejar proyek lain. Jadi ya saya ngerjain buku buku 3 ke atas. Itu saya karena masih sedikit nggak masalah saya terusin dengan ya udahlah pakai gaya saya sedikit lah gitu. Yang agak repot memang Project yang Arms. Untungnya sekali lagi penerjemahnya Project Arms itu dulu kan Leni dan Leni gaya gaya penerjemahannya nggak terlalu jauh beda sama saya. Jadi saya udah hajar aja lah. Kebetulan saya ngikutin terjemahannya dia juga gitu. Itu saya beruntung aja kayaknya sih ya. Kalau misalnya kok judul lain nggak tahu deh itu. Biasanya kalau misalnya ngelanjutin dari penerjemah atau stop menerjemahkan sampai mungkin dia dari 100 volume tapi cuma nyampe 40 doang diterjemahin itu kenapa ya Mbak? Ini saya kepo juga nih jadinya. Kadang-kadang penerjemahnya berhenti. Mungkin dia ada urusan, saya juga nggak yakin kan. Atau mungkin dia dikasih proyek yang lebih harus kebut, jadi dia nggak bisa ngerjain yang lain. Itu bisa banget itu.
Kalau Leni dulu saya ingat dia mau ke Jepang. Jadi dia nggak bisa lanjutin dulu, tapi Project Arm sudah jalan jauh gitu. Ya udah, kebetulan hari itu saya lagi ke Alex, editor yang lihat ya udah deh kasih ke si Gia aja. Saya, hah, apaan? Kamu suka Arms kan? Iya baca. Ya udah, kamu aja yang kerjain mulai sekarang. Saya cuman ya nggak masalah sih saya suka, cuman ya kadang-kadang kayak gitu. Sorry nih, kayaknya ada yang ini deh, penting juga nih. Perlu sertifikat bahasa. Oh, ya nih yang ditanya dari Nadira Fatania ya. Eh, Mulai karir dalam penerjemahan, apakah perlu sertifikasi bahasanya atau hanya bermodalkan bisa bahasanya saja cukup? Em, sertifikasi bahasa Kalau ada lebih bagus kalau kayaknya ya. kalau ada lebih bagus, tapi sebenarnya juga kalau apa ya istilahnya? Pada akhirnya bahasa di ujian sama ketika diterapin Oh di iya, itu, diterapin di beda, dunia nyata itu beda. Jadi punya nggak masalah, tapi untuk memulai nggak perlu nggak wajib, ijazah bukan dulu mungkin ya maksud saya. Karena sejujur mungkin aja sertifikat N2 N3 saya tuh ke bawah banjir udah. Iya. Ya, itu ya, waktu itu Kelapa Gading parah banget. Jadi ya maaf. Jadi ya saya selama ini alhamdulillah ngelamar nggak pakai itu bisa gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Makanya iya sih. Dulu Alex nggak apa-apa, nggak pakai betul. sertifikat. Karena kan Kalau lagi-lagi yang dilihat hasil ujian. Bukan, hasil tes itunya, penerjemahnya. Bukan bukan sertifikat kita gitu kan. oke, Kalau yang diterjemahkan non fiksi ya itu mungkin lebih lebih butuh ya, mungkin. Nah, kemudian ada yang nanya dari Larasati, pernah bertanya ke AI seperti ChatGPT gitu nggak untuk nanya apa kalimatnya natural apa enggak? oh saya nggak. Saya pernah iseng coba, AI-nya menyerah. Dia malah ngasih yang sama sekali nggak ada hubungannya. Yang ada saya malah marah. Jadi sejak itu saya cuma pakai Chat GPT apa? Chat GPT itu untuk cari itu aja paling. Apa sinonim? Iya, Karena terbukti dianya nggak ngerti saya maunya apa. Ya udahlah, sinonim aja deh. kalau ketemu kesulitan apa ya, misalnya kata-kata yang sangat non formal, itu saya biasanya lari ke hinatif. Berarti emang membuktikan ChatGPT belum bisa ya menggantikan manusia Belum, seutuhnya. Belum. ada sense yang nggak bisa diterjemahkan oleh ChatGPT. Oke. Apalagi kalau lawak. Oh, Mereka malah lebih bagus kalau disuruh bikin fanfic kalau buat saya jadinya. Masih Jadi butuh. saya udah nggak mau itu. fanfic. Iya, makanan mereka kan fanfic. Jadi mereka seneng banget kalau disuruh bikin fanfic. Percaya deh. Makanya saya udah nggak mau pakai lagi untuk yang itu. Udah cari sinonim aja selesai. Sama paling nanya menu makan malam hari ini enaknya apa? Loh, Ya GPT buat saya cuma itu gitu. Eh, Mungkin untuk pertanyaannya 3 pertanyaan terakhir yang nih Mbak yang belum dijawab tadi. Yang di komen ada 2 sama dari ini nanti yang question. Dari Ruth Arni izin bertanya, kita tahu komik biasanya identik dan banyak sekali yang dari Jepang atau bahasa sumbernya Jepang, sehingga peluang kerja penerjemah komik Jepang Indonesia itu besar. Apakah komik bahasa lain, misalkan komik bahasa Inggris itu juga banyak diminati di Indonesia, sehingga peluang kerja sebagai penerjemah komik Inggris itu juga besar? Inggris ya. Beda divisi sih ya sama Alex. Jadi kita nggak terlalu tahu. Bukan beda divisi. Kita nggak ketemu sama editor komik selain Jepang. Ada Korea juga kan di Alex sebenarnya. Tapi makanya
Tapi karena saya nggak ngerti, bukan bener-bener bukan bidang saya nggak pernah tahu gitu. Tapi mungkin ada, mungkin. Jadi ini ya, ditanyakan lagi di next diskusi juga ya, mungkin penerjemahan komik Inggris. Tadi Dan gimana Kak Vera? sama sih kayak Gia. Saya juga bukan kurang dalemin komik Inggris jadi ya. Oke. Heeh. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan dari Muhammad Fadil Mahardika, pertanyaan yang sama seperti Kak Dwi tadi, tapi untuk posisi editor, typesetter, dan kawan-kawan, apakah biasanya disebarluaskan di sosmed penerbit masing-masing? Oh, oke. Coba ini, ini kalau nggak salah, grup Kompas Gramedia itu mereka sering pakai Kaliber. Itu saya berapa kali lihat lowongan editor, proofreader, atau apakah edit typesetter, ilustrator. Itu lumayan sering deh. Mungkin bisa cek di situ. Ya, tapi kalau mau mantengin sosmednya penerbit juga nggak masalah, karena kadang mereka juga suka pajang di situ. Oke. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan yang terakhir ya dari Mary. Mungkin bisa unmute. Mary. Halo, terdengar kok? Ya, Ya, terdengar. Benar. Terdengar. Oh, sorry. Kak Anin dan Kak Faira, izin bertanya juga. Jadi tuh aku sempat coba lihat-lihat gitu hasil terjemahan bahasa Indonesia dan lihat langsung komik Jepangnya gitu untuk perbandingan. Nah, kadang kan di karakter kalau di komik Jepang karena bahasa Jepang sendiri kan bahasanya bertingkat gitu. Ada yang pakainya keigo, ada yang pakainya bahasa kasual aja gitu. Iya. Nah, waktu itu karakternya itu dia pakai maske gitu. Jadi selalu menggunakan bahasa sopan gitu. Nah, tapi di terjemahan komiknya itu bahasanya lebih ke kasual biasa aja gitu. Nah, apakah memang kalau di komik itu cenderung bahasanya diarahkan lebih ke kasual aja, atau sebenarnya seharusnya memang disesuaikan dengan gaya bahasa karakternya itu? Itu pertama, boleh nambah lagi? Masih ada waktu sama nggak? yang kedua tentang Aizuchi aja sih. Kayak misalnya kalau di bahasa Jepang kan kadang karakternya itu suka misalnya ketika temennya ngomong sesuatu sodane, sodaro to Kak. Nah, itu nah yang seperti itu apakah kan kalau misalnya diterjemahin kadang cuma oh iya ya, atau sebenarnya itu boleh nggak sih kayak disesuaikan aja biar si percakapannya lebih lebih nyambung gitu. Gitu aja. Makasih. Yang pertanyaan kedua, boleh banget. Selama sesuai sesuai karakter sama cerita. Sesuai karakter. Ya ngerti sih itu sodane segala-segala tuh kalau itu kadang emang harus rada variatif juga. Iya, saya pernah nerjemahin karakternya itu ngomentarin berita di TV, dia cuma ngomong Seyana gitu. Saya terjemahin jadi zaman makin edan. Iya. Beritanya berita cocok, buruk ya. berita aneh gitu loh, berita itulah, berita yang bikin nggak tenang gitu. Dan karakter ini yang nanggepin memang cuek bebek, cenderung ngaco. Jadi dia bilang dia udah daripada cuman iya ya lucuan zaman makin edan. Iya betul. Soalnya kan kayak masa cuman iya ya gitu. Iya. Ya itu ya semanusiawi mungkin lah.
Oke. Ngaco dikit boleh lah itu, tapi ya biar lebih kelihatan enak dibaca lah. Nerjemahin itu pengkhianatan kok, nggak apa-apa. Oh iya itu. Ya kita berkhianat kok memang sama itunya. Bahasa Sama aslinya. Ini juga saya bisa bilang ini sekalian menjawab pertanyaan di chat nih, maaf Mbak Nabila. Itu juga kendala saya sebenarnya. Saya harus nerjemahin joke-nya Nozaki itu ke bahasa Indonesia supaya lucu. Tapi itu berarti saya ngubah beberapa hal gitu. Kayak yang buku berapa itu kan ada dia pakai perumpamaan yang hanya bisa dipakai di Jepang, makanya saya ubah. Oh iya, jadi kamu tuh merasa, jadi perasaanmu saat ini seperti selama ini kamu rasa kamu makan lele, ternyata yang kamu makan itu belut gitu. Ya itu karena rasanya mirip sih, jadi saya pakai. Tapi di bahasa Jepangnya itu beda sekali pakainya. Pokoknya saya sesuaiin yang paling mirip gitulah, yang kiasan yang mirip. Nggak mungkin saya terjemahin bahasa Jepangnya soalnya. Dan itu jujur aja capeknya adalah nyari yang aduh di Indonesia ada perumpamaan mirip nggak ya? Atau saya harus bikin sendiri, yaitu kayak belut dan lele itu. Sesuatu yang rasanya mirip tapi harganya beda gitu. Diubah sama sekali asal masih sesuai konteks cerita juga oke. Itu Zenitendo. Iya, itu. Ini yang kasus saya ya. Itu kan ceritanya tuh per chapter tuh pakai nama jajanan. Ini favorit saya sih karena saya seneng banget bisa ngubahnya jadi keren ya menurut saya. Itu judul aslinya Baku Monaka. Baku pertama itu dari hewan mitologi Jepang. Tapir, kalau di kita mirip tapir. Tapi kalau kita cuma ngecek sekilas doang, kita taunya tapir. Tapi ini konteksnya hewan mitologi. Nah, baku kedua itu tuh kayak hap nyam gitulah. Kalau gambarin orang makan lahap. Nah, monaka itu baku-baku biasanya. Baku-baku. Monaka itu ya ini karena tadi udah cerita ya, Zenitendo tuh minta di semua jajarannya diubah ke bahasa Indonesia. Jadi yang paling dekat tuh wafer. Nah, itu karena udah ada konteksnya di cerita, ada si hewan baku itu sama efek jajanan itu saya ubah total. Wafer pelahap mimpi. Karena hewan baku itu emang hewan mitologi baku itu dipercaya bisa nyingkirin mimpi buruk, ngelahap mimpi buruk. Itu ngubah total kan, tapi masih masuk ke ininya, maksud konteks ceritanya. Oke, sudah cukup terjawab Mbak Mary? Sama paling yang tadi ya, untuk yang Keigo itu gimana? Apakah harus sesuai? Sebenarnya harus sama karakternya. Soalnya kalau formal kan misalnya contoh, di komiknya itu dia pakai katanya enggak. Gitu. Padahal kan kalau dia formal kan mungkin bisa pakai kata tidak. Ini saya biasanya lihat ini sih, siapa yang ngomong ke siapa. Kalau saya pribadi, kalau emang aslinya pakai Keigo ya, saya pakai yang sopan. Nah itu mungkin yang kurang nuansanya kurang ketangkep kalau di terjemahan Inggris, yaitu karena bahasa Inggris kan nggak ada Keigo ya. Kalau bahasa Indonesia masih bisa. Kalau saya pribadi, kalau dia aslinya pakai Keigo ya, udah sesuaiin aja, nggak saya ubah jadi enggak. Saya juga gitu. Kalau lihat karakternya ngomongnya selalu serius, ya saya nggak akan pakai enggak sembarangan. Mungkin pakai enggaknya kalau dia ngomong dalam hati aja. Jadi bukan ngomong ke orang lain. Buat diri sendiri aja gitu. Iya, misalnya kan monolog gitu. Aku nggak ngerti deh isi kepala anak ini, misalnya gitu. Tapi kalau dia ngomong, dia langsung mode sopan banget gitu. Jadi ya lagi-lagi fleksibel aja lah sama konten. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Sama.
Ini pertanyaan terakhir. Wow. Ay. Gimana ya? Ini Gia nih yang jawab nih. Kalau ini Silakan, sih Gia. saya langsung aja ya. Editor selalu bilang sama saya, jangan dibaca, jangan ditanggepin. Lu kerjain punya lu aja. Selalu begitu. Yang ini kasarnya ini sudah ranahnya editor dan penerbit. Jadi kita penerjemah diharapkan nggak dipusingkan sama yang seperti ini. Kerjain sebaik mungkin. Paling kita hanya diminta untuk lihat namanya aja deh biar nggak jadi ribut. Paling nggak satu masalah yang juga biasanya diributin, ejaan nama paling nggak hilang dah dengan itu. Tapi selain itu kita nggak boleh musingin kayak gitu. Kalau nggak salah pernah ada ribut deh di Twitter soal komik apa gitu karena make anjing geladak. Duh, lupa itu komik apa. Blue Lock kayaknya ya. Kalau Blue Lock, maki-makian. Blue Lock ya? Blue Lock maki-makiannya kan banyak banget soalnya kan memang. Kalau nggak salah ya. Iya, iya. Kadang gini masalahnya, pengen nyamain di bahasa Inggris, padahal sebenarnya terjemahan bahasa Inggris tuh bukan berarti salah ya. Nggak cocok. Nggak selalu bisa nangkep kalau kita pakai bahasa Indonesia. Itu. Kayak waktu yang ribut soal anjing geladak itu, saya sempat komen, aduh lupa sih, soalnya saya sebenarnya juga paling males nyari ribut di sosmed. Sebenarnya kalau rajin baca, itu sering muncul di buku. Makanya tadi waktu pertanyaan untuk menjadi penerjemah, baca apapun yang bisa kamu baca, itu aja. Jadi nggak kaget kalau melihat istilah kayak gitu. Jadi beda bahasa, beda budaya juga ya Mbak? Nggak bisa disama-samain gitu. Nggak bisa disamain, karena yang Inggris untuk pembaca bahasa Inggris kan, yang native language-nya bahasa Inggris. Iya. Dan lagi-lagi kayak waktu saya bilang tadi, paling gampang, media tycoon. Di barat ada istilah itu. Di Indonesia nggak ada. Makanya harus diubah. Nggak mungkin lah kita pakai sana untuk patokan sepenuhnya gitu. Referensi boleh, tapi kalau nemu Indonesia yang istilah Indonesia yang lebih nendang, kenapa enggak? Betul. Gitu. Dan maaf ngomong, nggak lantas penerjemahan barat itu tepat kok. Saya nemu kesalahan fatal banget di Yashahime terjemahan barat. Seven Seas. Itu fatalnya luar biasa, saya sampai geleng-geleng. Jadi maaf ya, kita memang banyak kilaf, tapi sana juga nggak kalah kok sebenarnya. Bukan membenarkan kilaf ya. Benar, siapapun ya, bisa kilaf. Iya, Jangan saya, kita kilaf itu memang iya, tapi sana tuh juga nggak sempurna gitu loh. Jadi kalau disuruh bandingin itu, ya maaf, itu buang waktu. Yang ada saya malah jadi stres. Terus kalau saya stres terus benerin kesalahan betul. Kita dah. Iya, kalau saya stres terus Nozaki dan Spy Family nggak lucu, itu lebih bencana itu buat saya. Nggak sopan sama yang udah nunggu dan beli. Ya, betul Mbak. Jadi memang walaupun memang ada terjemahan lain, bukan berarti itu bisa dibanding-bandingin ya, karena ya misalnya punya tadi ya bahasa budayanya beda, terus juga target pembacanya juga beda, dan gaya, apalagi gaya tutur kata ya, gaya tutur kata per karakter di komik itu dalam bahasa yang berbeda ya pasti juga berbeda. Karena ada karakter yang seperti apa misalnya di bahasa apa, dan karakter yang seperti apa di bahasa Indonesia gitu. Apalagi soal humor tadi ya. Betul. Iya. Jadi memang paling benar tuh ya fokus sama karya sendiri dan sama bahasa sendiri gitu ya Kak. Nah, sebelum nggak tutup karena ini juga sudah cukup panjang ya kita. Molor. Gak apa-apa karena sebelumnya juga mungkin jarang ya untuk diskusi penerjemahan komik, dan kita juga baru tahu tadi, saya juga baru tahu tadi soal yang ternyata untuk menerjemahkan komik itu harus di nomor-nomorin dulu.
Dan itu tuh 1.000 halaman nggak mungkin bisa kalau misalnya pakai PDF, harus pakai fotokopi. Dan malah nggak efisien kalau digital. Nah, ini kan sangat ini ya, informasi-informasi yang sebelumnya mungkin belum diketahui, tapi jadi karena ada diskusi ini jadi disuarakan lah, jadi ada lah, jadi diangkat lah, jadi tahu. Nah, mungkin sebelum diakhiri diskusinya, apakah mungkin kita bisa foto dulu ya? Nah, ini untuk yang Itu ada terjemahan goyang ngebor. Itu editor sama saya ya, sebenarnya itu editor yang ngizinin akhirnya. Itu juga saya. Itu saya udah nggak mikir lagi karena pokoknya bikin sebodoh mungkin lah, udahlah toh gayanya gaya goyang ngebor. Terus sempat dibahas kok di Twitter yang itu ya. Goku Shufudo itu kalau nggak salah kan? Ya? Goku Shufudo ya. Oh. Yang di YouTube yang pakai apa Ayunda, Bibinda dan sebagainya. Rabat. Ya sambar rabat ya. Mungkin mohon maaf Kak, mungkin bisa disudahi dulu tanya jawabnya kalau misalnya. Oke. Apakah ya mungkin kita bisa tadi ya foto dulu sebentar sebelum untuk nanti difotoin sama Mas DSS sama Mas Nardi. Apakah mungkin bisa on cam? Oke. Oke. Udah di take kah? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih semuanya terima kasih sudah datang, sudah berbincang di diskusi kali ini. Semoga di kedepannya ini ya bisa mengadakan diskusi-diskusi lain, tidak hanya kemarin soal sastra, tapi juga komik, juga komik Jepang, mungkin komik yang lain. Tadi ada komik itu ya manhwa, komik Inggris juga, komik Prancis juga ada, dan jadi biar semakin kerja-kerja penerjemahan biar semakin diketahui juga, nggak cuma soal penerjemahan teks novel cerpen, tapi juga penerjemahan komik yang beda cara penerjemahan. Terima kasih Kak Gia, terima kasih Kak Faira, dan terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di diskusi komik. Sama-sama, terima kasih semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya.